Miss, pertanyaan yang bagus. Jadi hari ini kita tuh menggunakan data ini supaya kalian itu lebih bisa melihat guru di depan dan papan tulis. Nah, susunan ini membantu kalian untuk fokus ke materi dan memudahkan Miss menjelaskan pelajaran. Nah, kalau di bagian area tengah ini sengaja dikosongkan supaya ini untuk area aktivitas kita, misalnya untuk game interaktif, role play, atau speaking activity. Nah, kalau di sana ada bagian untuk kerja kelompok, misalnya kalian mau kerja kelompok atau dalam berpasangan, itu bisa kalian lakukan di sana. Nah, kalau di sana, di bagian di sana ada tempat mandiri, jadi belajar mandiri. Misalnya kalian itu belajar mandiri, belajar lebih tenang, kalian bisa menggunakan itu. Dan di sini ada resources well. Jadi resources itu tempat kalian menempelkan kosakata, menempel grammar, dan menempelkan ungkapan yang sering kita gunakan di kelas. Selanjutnya di sini ada classroom role. Jadi classroom role ini ditambahkan supaya kalian itu bisa tahu apa saja sih yang boleh kita lakukan di kelas dan apa saja yang tidak boleh kita lakukan di kelas. Sampai di sini paham? Paham, Miss. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Miss mau jelasin dulu nih classroom kita itu ada apa aja. Yang pertama ada be respectful. Jadi, be respectful ini kita itu harus menghormati guru, teman, dan alat pembelajaran yang kita gunakan sekarang. Di kelas 7 ini ada karakter yang berbeda-beda. Ada yang aktif, ada yang pendiam, ada yang cepat paham, ada juga yang membutuhkan waktu untuk paham materinya. Dan dengan saling menghormati ini, kita bisa belajar bekerjasama, saling mendengarkan, menciptakan suasana kelas yang kondusif dan aman. Nah, aturan kedua yaitu ada try your best English. Jadi, Miss tidak itu menuntut kalian harus lancar dalam bahasa Inggris, tapi diusahakan gunakanlah bahasa Inggris yang sederhana di kelas. Misalnya nih, kalian mau ke toilet, kalian bisa gunakan excuse me Miss, may I go to toilet. Itu kan ungkapan yang sederhana. Aturan selanjutnya ada be readable. Jadi aturan ini saat berbunyi buku dan pulpen kalian itu sudah siap di atas meja dan perhatiannya sudah fokus. Aturan ini penting supaya pembelajaran bisa langsung dimulai tanpa gangguan. Kalau kalian masih cari pulpen, jalan ke belakang atau belum fokus, itu bisa memicukan gangguan lain dan mengganggu teman kalian juga. Apalagi dengan kelas siswa yang 20 siswa seperti ini. Oke everyone, before we start the lesson, Miss has something for you. Jadi di kelas ini kita menggunakan English Start Point. Jadi yang dapat English Start Point itu siswa yang berani menjawab dan bertanya di kelas, berani menggunakan bahasa Inggris yang sederhana, aktif, dan juga mengikuti aturan-aturan kelas yang sudah kita jelasin tadi. Nah, kalian itu tidak perlu sempurna, yang penting berani mencoba. Nah, dengan kalau English Start Point ini, Miss akan mengumumin yang dapat English Start Point itu di akhir pelajaran nanti. Jadi tidak perlu perfect, yang penting berani mencoba. Okay everyone, now we are going to start the lesson. Today we will learn about prosedur tag. Nah, sebelum Miss menjelaskan, Miss mau tanya dulu nih ke kalian semua. Pernah nggak kalian itu nonton video di YouTube atau di TikTok? Pernah, Miss. Nah, di video YouTube, di TikTok itu pernah nggak kalian itu nonton video cara membuat sesuatu, misalnya cara memasak nasi goreng, cara menggunakan handphone, atau seperti video tutorial lainnya? Nah, biasanya di video itu mereka itu menjelaskan langkah-langkahnya dulu atau hasilnya dulu? Hasilnya. Nah, biasanya di video tutorial itu yang dijelaskan pertama itu adalah langkah-langkahnya dulu. Nah,
Misalnya seperti cara membuat nasi goreng tadi, cara membuat teh misalnya, dan cara menggunakan handphone. Nah, jadi bagi kalian video itu tuh untuk hiburan atau untuk menjelaskan sesuatu? Bagus, good answer. Nah, dari prosedur teh tadi, ada yang bisa menyimpulkan apa itu prosedur teh? Oke, boleh. Itu how to make something. Oke, good answer. Nah, sekarang kita lanjut ke learning objektifnya. Jadi, di learning objektif ini ada 3. Yang pertama, you can identify the social function, generic structure, and non-basic feature of prosedur teh. Artinya, kalian itu bisa mengenali fungsi, bagian-bagian, dan ciri bahasa dari prosedur teh. Nah, yang kedua ada you can analyze and compare prosedur teh. Maksudnya di sini adalah kalian bisa membandingkan satu prosedur teh dengan teks yang lainnya. Dan yang ketiga ada you can create a prosedur tag and present. Artinya kalian bisa membuat prosedur tag dan menjelaskannya di depan kelas nanti. Jadi hari ini kita belajar memahami dan mempraktekkan prosedur tag bersama-sama. Sampai sini paham? Paham, Miss. Oke, everyone, please look at the screen. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Kopi. Oke. Ya, jadi di sini ada yang suka teh manis? Ada yang suka teh pahit? Kalau yang suka teh pahit itu adalah strong people. Nah, dari teh ini dalam prosedur teh, goalsnya apa? Ada yang tahu goalsnya di sini? Oh, betul. Jadi goalsnya di sini adalah how to make a cup of tea. Nah, kalau di tea itu materialnya apa? Material yang kita gunakan membuat teh. Beras. Betul. Apa lagi? Ya. Nah, ya itu bahan-bahannya. Kalau bahan-bahannya apa? Sugar. Nah, apa lagi? Water. Nah, jadi di cup of tea itu ada materialnya, ada ingredientnya. Nah, kalau yang terakhir itu ada step by stepnya. Step by stepnya itu langkah-langkah cara membuat teh. Ada yang tahu apa saja langkah-langkah membuat teh? Memanaskan air with boil the water. Good. Nah, selanjutnya apa? Masukkan teh. Betul. Nah, jadi itulah step by step. Kalau step by step ini tidak jelas, itu goalsnya bisa gagal. Nah, dari di sini kita bisa lihat jadi prosedur teh itu ada goalsnya, ada materialnya, ada ingredientnya, dan ada step by stepnya. Sampai sini paham? Paham. Tiga. Nah, sekarang kita lanjut ke definition dan function dari prosedur teh. Jadi definition prosedur teh itu adalah prosedur teh is tech tell you how to make or do something. Artinya, jadi teks ini menjelaskan tujuan dan langkah-langkahnya. Contohnya cara membuat teh, memasak mie, atau menggunakan laptop. Nah, selanjutnya ada the social function. Jadi social function ini give information about how to do something. Teks ini membantu membaca, mengikuti langkah-langkah agar bisa mencapai tujuan. Seperti contoh tadi membuat teh atau membuat nasi goreng, itu sebabnya langkah-langkahnya itu harus jelas. So, prosedur teh tell you how to do something step by step. Is it clear? Yes, please. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke materialnya. Jadi materialnya itu alat-alat yang kita gunakan. Misalnya cara membuat nasi goreng, ada pans, ada bowls. Jadi materialnya itu peralatannya. Kalau ingredient itu misalnya sel, chili gitu. Kalau ingredient itu berarti bahan-bahannya.
Nah, ingat ya, yang material itu peralatannya, ingredient itu adalah bahan-bahannya. Nah, yang terakhir ada step by step. Jadi step by step ini harus ditulis secara berurutan dan harus dijelaskan berurutan. Kalau kalian tidak menulis berurutan, itu goalsnya bisa gagal. Nah, jadi step by step ini sangat penting. Kalau stepnya tidak jelas, maka goalsnya juga bakalan bisa gagal. Nah, sampai di sini paham? Paham. Nah, jadi generic structure itu ada apa aja? Siapa yang bisa menyebutkannya? Boleh. Generic structure ada goals. Goalsnya itu apa? Itu jenis. Oke, kalau materialsnya Material itu alat-alatnya nih seperti gelas, seperti cangkir, atau sendok. Nah, kalau ada bahan-bahannya nih materialnya ada seperti cabai, gula, dan terakhir ada langkah-langkahnya, step nih. ya step by step langkah-langkah cara membuat goalsnya tadi ya. Oke, good. Nah, sekarang selanjutnya kita masuk ke contoh selanjutnya yaitu how to make medcap. Jadi di sini itu kegiatannya tuh reading. Jadi kalian diminta untuk membaca bagian-bagian dari ini. Ada ingredient, ada dosnya juga, ada materialnya juga, dan ada step by stepnya. Di sini ingredient, siapa yang mau baca bagian ingredient? Habis 1 cup of flour, 1 cup of milk, 1 egg, 2 tablespoons of sugar, 1 teaspoon of baking powder, a pinch of salt, butter. Oke, good. Nah, sekarang kita lanjut ke materialnya. Siapa yang mau baca materialnya? Oke, boleh. Materialnya ada a bowl, a whisk or spoon, a pan, a spatula. Oke, good. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke stepnya. Jadi stepnya sini ada 5. Jadi karena panjang kita bagi 2 aja. Siapa yang mau baca step 1 dan step 2? Oke. Silakan baca yang pertama dan yang kedua. First, the bowl combine the flour, baking powder, sugar, and salt. Add the egg, milk, and whisk until the batter is smooth and lumpy. Second, heat a pan over medium heat and lightly grease it with butter or oil. Nah, selanjutnya. Oke, boleh. Pour a little of butter onto the pan, spreading it in sugar. Stop dulu, kenapa? Dia ini benar tadi. Ya kamu punya Nah, sekarang semuanya lagi baca nih. Nggak boleh seperti itu. Sepertinya kalian berdua itu nggak bisa digabungkan. Pindah aja tempatnya. Kenapa nih? Nah, perilaku seperti itu tidak boleh dilakukan di kelas. Kan kita sudah menjelaskan rules-nya tadi, apa saja yang boleh dilakukan di kelas. Kalau seperti ini, kalian itu bisa mengganggu teman kalian. Nah, di akhir pelajaran nanti, Miss mau bicara dengan kalian berdua. Bisa? Bisa. Oke, bisa kita lanjut? Bisa, Miss. Oke, kita lanjut yang step ketiga tadi. Yang bacanya tadi siapa? Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa gambar. Jadi nanti kalian buat per kelompok. Jadi setiap kelompok itu memilih salah satu gambarnya di sini dan membuat mini prosedur tag. Jadi di dalam mini prosedur tag itu yang sudah kita jelaskan tadi ada goalsnya, ada materialsnya, ada ingredientnya, dan ada step by stepnya. Nah, jadi setelah kalian membuat teksnya itu, setelah itu kalian mempresentasikannya di depan. Sudah jelas apa saja isi dari teks prosedur tadi? Jelas, Miss. Oke, sekarang boleh mulai mengerjakan tugasnya. Nah, siapa yang mau maju? Oke, silakan. How to make mango juice? First, material, glass, spoon, blender, and then ingredients,
mango, water, and sugar. Let's the steps. First, cut the mango, and then put the mango into a blender, and then add water, blend it, and the mango juice is ready. Good job, give applause. Nah, kalian hari ini sudah bekerja sangat baik. Kalian sudah berusaha menulis dan berbicara dalam bahasa Inggris yang sederhana. Nah, sebelum kita tutup, Miss mau nanya dulu nih, apa aja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Prosedur teks, Miss. Nah, dalam prosedur teks itu ada apa aja? Goals. Nah, apa lagi? Material. Nah, material dan step by step. Nah, correct. Jadi teks prosedur itu ada strukturnya, cara membuatnya, dan yang kita pelajari tadi, cara membuat sesuatu. Nah, sekarang Miss mau umumin yang dapat English tabloid. Jadi ingat, yang dapat English tabloid tadi, yang sudah berani menggunakan bahasa Inggris yang sederhana, menaati peraturan kelas, aktif, dan tertib. Nah, yang dapat English tabloid itu ada Febri dan Adila. Nah, yang belum dapat, jangan berkecil hati. Kalian itu good job, sudah berani mencoba. Yang tidak perlu sempurna, yang penting kalian itu sudah mencoba. Gak apa-apa ya yang belum dapat. Semoga kalian lebih baik lagi daripada hari ini, supaya kalian itu juga bisa mendapatkan English tabloid ini. Alright everyone, thank you for your participation today. See you in the next lesson. Bye-bye. Video dan akan tinggal sebentar ya. Miss mau ngomong sama kalian berdua. Yes, Kalian bisa janji sama Miss tidak bertemu lagi. Bisa Miss. maafin aku ya, Esther. Iya, maafin ya Miss. Tidak apa-apa. Jangan ulangi lagi ya. Terima kasih. Sekarang kalian boleh terima kasih.